الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه من تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين jamaah sidang salat Jumat rahimakumullah. Dalam kesempatan yang mulia ini tiada henti-hentinya khutbah mengajak kepada kita semuanya, terlebih kepada khatib pribadi dan kepada para jamaah sekalian, senantiasa tingkatkan kualitas keimanan ketakwaan kita kepada Allah Taala, melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi terhadap segala dari apa-apa yang dilarang oleh Allah SWT, senantiasa menjaga diri, menjaga hati kita semiakan Allah, menjaga diri, menjaga hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati, menjaga diri, menjaga hati kita dari penyakit-penyakit hati semiakan Allah. Bahkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam jauh-jauh menyampaikan kepada kita semuanya, salasun muhlikat, ada 3 penyakit hati yang dapat merusak dalam hidup dan kehidupan kita. Apa? Yang pertama, syuhun muto, penyakit pelit yang senantiasa diikuti. Wahawa muttaba, hawa nafsu yang tiada kita mampu mengendalikannya. Wa i'jabul mar'i binafsih, penyakit ujub bangga, membanggakan diri sendiri. Ini semiakan Allah. Maka yang pertama yang disebut dengan penyakit hati, sukhun muta', penyakit pelit semiakan Allah. Maka berbicara tentang pelit, ini rata-rata pembawaan manusia, hingga dikatakan dalam Al-Quran wa ukhdiratil anfusyuh syuh, sudah menjadi wataknya. Maka ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin rahimakumullah, maka yang di sini disebut dengan sukhul muta', penyakit pelit itu adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu-waktu buat kita 24 jam sehari semalam, maka perintah Allah sisihkan. Sesibuk apapun kita, sisihkan. Untuk apa? Untuk yang 5 waktu, zuhur, asyar, maghrib, isya, subuh. Sisihkan dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan harta kekayaan buat kita semiakan Allah, maka perintah Allah sisihkan. Zakatnya, infaknya, sedekah, jangan dimakan semuanya, bisa menjadi penyakit. Ini sukhul muta'. Bahkan Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwasanya sukhul muta' bukan hanya sebatas itu semiakan Allah. Ada yang lebih parah lagi,
hingga beliau katakan adalah penyakit hasud. Ini menjadi bagian di antara yang disebut dengan sukhul muta. Apa penyakit hasud itu? Semikian Allah. Ketika melihat orang lain senang, dia merasa gelisah, merasa sedih. Sebaliknya ketika melihat orang lain susah, dia gembira ria, tertawa-tawa dia. Ini penyakit hasud. Maka orang yang memiliki penyakit hasud disebutkan Allah mu'adzab abada, tersiksa dan tersiksa selama-lamanya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Wala adzabul akhirati akbar, bahkan lebih dahsyat lagi siksanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dunia sudah tersiksa, bagaimana tidak tersiksa melihat tetangga sebelah punya apa, mampu beli apa, koleganya naik pangkat, kemudian dia katakan mengapa kok dia, tidak pantas dia mendapatkannya, yang pantas itu saya. Hingga dia berusaha sekuat tenaga untuk menjatuhkannya. Ketika orang itu jatuh, bergembira ria, bertepuk tangan dia. Ini penyakit hasud sebenarnya. Sehingga Nabi SAW menyatakan, iyyakum wal hasad, jauhilah olehmu, waspadailah olehmu dengan penyakit hasud. Fa innahu ya'kulul hasanat kama ya'kulun naru hatab. Karena penyakit hasud ini akan mampu menghapuskan kebaikan-kebaikan kita. Karena penyakit hasud ini akan mampu memakan pahala-pahala kita sebagaimana api yang mampu menghanguskan kayu bakar. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Penyakit yang kedua semiakan Allah. Penyakit hati itu riya semiakan. Ibadah ingin dilihat manusia, ingin dipuji manusia. Al-amalu li ajalin nas. Bahkan sebaliknya, tarkul ibadah li ajalin nas, meninggalkan ibadah karena manusia. Mau ke masjid, ngapain ke masjid? Nanti dikira so'alim. Mau baca Quran, ngapain baca Quran? Nanti dianggap sok suci. Kemudian dia tinggalkan ke masjidnya. Kemudian dia tinggalkan baca Quran. Ini bagian dari riya. Hati-hati semiakan Allah. Hari ini kita sering tidak merasa bahwasanya kita sudah mengerjakannya. Ibadah apa, kita foto selfie, baca Quran foto selfie, umroh foto selfie, haji foto selfie, diposting di medsos semiakan Allah. Apakah tidak boleh? Boleh semiakan Allah. Akan tetapi jangan sampai apa yang kita lakukan itu mampu mengotori hati kita, mengotori niat kita. Dari awal ibadah kita adalah lillahi ta'ala, karena Allah. Kemudian itu kita kerjakan, berubah niatnya karena ingin dilihat manusia. Dia lihat itu postingannya, siapa aja yang lihat, berubah niatnya karena supaya dilihat manusia, supaya disaksikan oleh manusia. Semiakan Allah. Sebab pada hari kiamat esok semiakan Allah, semuanya akan berbondong-bondong menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, berkumpul menuju Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dia yang membawa pahala puasa, hajinya, umrahnya. Ada yang membawa pahala mati syahidnya semiakan Allah, dengan berdarah-darah dia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kau datang ke sini bawa apa?
Kau ingin aku masukkan dalam surga ini, loh, kamu bawa apa? Dia katakan, istashhadu fi sabili. Aku datang kepadamu ya Rabb, membawa pahala mati syahid. Apa kata Allah SWT? Bohong kamu. Bohong kamu. Jihadmu ketika di dunia, kau perang ketika di dunia, bukan karena aku. Kau hanya ingin dianggap sebagai seorang pemberani. Kau hanya ingin dianggap sebagai seorang pahlawan. Maka ketika di dunia kau sudah mendapatkannya, namamu sudah terpampang sebagai seorang pahlawan. Maka hari ini kau tidak akan mendapat apa-apa, sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka sedikit apa amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sekecil apapun ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka kita niatkan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, ikhlas, hanya semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, semiakan Allah. Penyakit hati itu adalah wa ijabul mar'i binafsi, penyakit ujub, bangga terhadap diri sendiri, melihat dirinya baik, melihat orang lain buruk, melihat dirinya suci, yang lain kotor, melihat dirinya ahli ibadah, yang lain ahli maksiat, melihat dirinya ahli surga, melihat orang lain ahli neraka. Sehingga bergemuruh ini dalam hatinya, sehingga dia mengatakan, ana khairum min, saya lebih baik daripada dia. Sebagaimana dikatakan iblis laknatullah alaih, sehingga dia menjadi asbab dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala habbatin min khardal min kibrin, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya setitik hitam dari sifat ujub, takabur, sombong. Maka sedemikian Allah seyogyanya yang kita kedepankan tawadhu, rendah hati. Siapapun kita, setinggi apapun pangkat kita, sehebat apapun kita, sealim apapun kita, rendah hati kepada sesama. Man tawadhu'a rafa'ahullah, barang siapa yang memiliki sifat tawadhu, rendah hati, maka diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunianya, di akhiratnya lebih-lebih dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita senantiasa istiqomah dalam iman Islam, kita senantiasa istiqomah di dalamnya. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang akhir hayat, termasuk orang-orang yang mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Insyaallah kita termasuk orang-orang yang husnul khatimah. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله العظيم ونفعني وإياكم ما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل منا منكم تلاوته ونسمع عليكم قوله هذا فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي حمدا جليلا كثيرا كما أمر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن جحد به وكفر. أشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر. اللهم صل على سيدنا محمد المختار وآله الأطهار وأصحابه الأخيار سلم تسليما كثيرا. أما بعد، ويا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله،
فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد. اللهم اغفر المسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويقضي الحاجات ويكاشف البرية يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم. لذكر الله أكبر.